Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fathan Taris Milzam. Saya merupakan salah satu mahasiswa di jurusan ilmu hukum. Dan saya sekarang ini berkuliah di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, saya akan memberikan review atau sedikit ilmu yang saya punya untuk mereview suatu jurnal, yang dimana jurnal ini berjudul Pelaksanaan Program Nasional Agraria, khususnya tanah hak milik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal yang akan saya review ini merupakan jurnal hukum yang berjumlah jurnalnya ini 10, yang dimana halaman 10 halaman, yang dimana halaman pertama biasanya memang cover, judul dan lain-lain, dan di halaman terakhir ditutup dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Penulis dari jurnal ini adalah Saudari Novi Diana Silitonga. Beliau merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jurnal ini dibuat tahun 2017. Dan apabila di tahun 2017 jurnal ini dibuat, ada kemungkinan sang penulis sudah selesai mengerjakan dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya sendiri sebagai orang yang mereview jurnal ini bernama Fathan Taris Milzam. Pada malam hari ini, itu tanggal 25 Mei 2021. Ya, saya berkesempatan untuk mereview jurnal yang telah saya sebutkan tadi judulnya. Kenapa saya diulang-ulang omongannya? Karena saya mengikuti apa yang saya pelajari tentang bagaimana mereview jurnal yang baik. Makanya mohon maaf ada yang saya ulangi kalimat seperti pengenalan nama saya, karena di sini ada nama review ya, orang yang mereview ya, saya kembali perkenalkan. Terus ada juga di sini tanggal. Baru setelah dari tanggal tadi, lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ini atau review saya ini adalah memang yang paling utama adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah yang saya tempuh, serta menambah ilmu saya. Dan tujuan saya meng-share ini adalah salah satunya menyelesaikan apa tugas ini, karena salah satunya ditulis tangan, kalau enggak di upload ke Instagram atau ke YouTube, maka saya uploadnya ke YouTube saja. Dan serta menambah ilmu bagi saya dan ilmu para penonton sekalian. Metode yang dilakukan oleh Saudara Novi Diana Silitonga ini sangat luar biasa bagi saya. Mengapa? Karena metode yang saudari lakukan ini cukup mendalam metodenya. Contoh, metode dari jenis penelitian. Jenis penelitiannya sendiri, saudari ini menggunakan jenis penelitian empiris. Apa sih penelitian
empiris itu, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya, yang didukung oleh sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jelas ini mendalam jika menggunakan metode jenis penelitian seperti ini. Selanjutnya metode lagi yaitu sumber bahan hukumnya. Sumber bahan hukumnya bukan hanya satu, bahkan dua, yaitu primer maupun dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Jadi jelas tentunya apabila bahan hukum yang digunakan adalah perundang-undangan, itu kan aturan. Jadi jelas, maksudnya jelasnya itu apa? Jelasnya itu ini bukan hanya katanya, tapi ini ada loh peraturannya, ada aturannya. Bukan lagi aturan adat atau aturan yang lain, ini perundang-undangan. Bahan aturan selain primer tadi yaitu undang-undang, masuk lagi ke bahan aturan sekunder. Bahan aturan sekunder dalam penelitian ini adalah penjelasan bahan hukum primer. Misalnya, saya dikasih contohnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, internet, surat kabar, hasil penelitian, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah melalui Prona. Untuk nanti Prona sendiri akan kita jelaskan di video ini. Yang ketiga, metode selanjutnya ialah pengumpulan datanya. Pengumpulan bahan hukum diperoleh melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang tadi itu, yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan yang telah saya sebutkan tadi. Dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program nasional agraria, khususnya tanah hak milik, seperti yang di judul awal yang telah kita bicarakan, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Tentu jurnal ini bagus menurut saya. Metode selanjutnya metode analisis bahan hukumnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian di jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diliti dan dipelajari secara utuh, bukan hanya secara setengah-setengah. Proses yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah berpikir secara induktif, yaitu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Setelah dari metode penelitian, kita masuk ke pembahasan. Apa yang dibahas dalam jurnal ini? Saya akan sedikit mereview, mungkin tidak terlalu panjang. Pada pembahasan ini ialah Prona yang tadi telah saya sebutkan. Prona merupakan kegiatan pensertifikatan tanah secara massal pada suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya lah. Ya desa, kelurahan, ya tergantung. Kalau di tempat saya tinggal sini disebutnya ya kelurahan. Tujuan Prona itu? Ya, tujuan Prona untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana,
mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah. Prona pertama kali ini dilaksanakan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Sekadau pada tahun 2003. Semenjak dibukanya pertama kali kantor pertanahan tersebut, setiap tahun diadakan Prona di Kabupaten Sekadau. Dari kesimpulan dari jurnal ini bisa ditarik pelaksanaan program nasional agraria yang dilakukan di Kabupaten Sekadau pada tahun 2016 berarti 1 tahun, perkiraan kurang lebih 1 tahun sebelum dibuatnya jurnal ini. Masih berdasarkan peraturan keputusan dalam negeri nomor 189 tahun 1981 tentang Prona. Kegiatan Prona tahun anggaran 2016 dilaksanakan sesuai peraturan. Walaupun ada kendala, yaitu kurangnya tenaga kerja, juru ukur, dan alat-alat mengukur yang terbatas. Kendala tersebut bukan merupakan kesulitan bagi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau untuk membantu pendaftaran tanah hak milik melalui Prona tahun anggaran 2016. Pelaksanaan Prona tahun anggaran 2016, semua peserta Prona telah mendapatkan sertifikat tanah hak milik. Dan semenjak memperoleh sertifikat tanah hak milik tersebut, tidak pernah ada gugatan dari pihak ketiga sehingga telah mewujudkan kepastian hukum. Apa sih kepastian hukum itu? Silakan saudara mempelajari, bisa. Kan sekarang kan zaman sudah canggih. Bisa dari jurnal, apa kepastian hukum itu? Bisa dari buku, dari internet, banyak kepastian hukum. Selanjutnya, menurut saya kekuatan dari jurnal ini adalah di jurnal ini mempunyai sumber hukum yang dasarnya itu jelas. Kekuatannya adalah sumber hukumnya jelas, berdasarkan dari buku, dari keputusan Menteri Dalam Negeri, dan peraturan perundang-undangan tentunya, ya buku-buku hukum tentunya, dan buku-buku yang seputar membahas tentang hal itulah. Dan kelebihan lagi dari jurnal ini menurut saya, penjelasan dari si pembuat jurnal melalui tulisannya ini, melalui jurnalnya ini dijelaskan secara rinci, bahkan daftar pustakanya atau referensinya itu jelas, peraturan ini diambil dari buku ini. Tapi namun biasanya setiap ada kelebihan, tapi ada juga kekurangan. Menurut saya kekurangan dari jurnal ini itu satu, menurut saya kekurangannya adalah jurnal ini di antara kalimat itu spasinya terlalu jauh. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya lihat di beberapa tulisannya spasi terlalu jauh. Misalnya dari titik ke kalimat selanjutnya itu terlalu jauh. Saya tidak tahu kenapa, tapi menurut saya itu salah satu kekurangan dari jurnal ini. Itu saja review jurnal saya pada malam hari ini. Bila ada kurang, yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.